Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Irosma Indah, kelas 11 IPA 3, latihan 5.1. Nomor 1. Bagaimana Anda dapat mengenali suatu larutan bersifat asam atau basa? Dengan menggunakan suatu alat yang dapat membedakan mana asam atau basa yang disebut indikator. 2. A. Apa yang dimaksud dengan indikator asam basa? Suatu bahan atau alat yang dapat menentukan sifat asam atau basa suatu larutan. B. Jelaskan persyaratan suatu zat dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Persyaratan suatu zat dapat digunakan sebagai indikator, yaitu memiliki warna yang berbeda ketika dimasukkan ke dalam larutan asam atau ke larutan basa. 3. Berikan 5 contoh bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Kembang sepatu, kol ungu, kunyit, daun pandan, dan bunga kertas. 4. Jelaskan yang dimaksud asam dan basa menurut Arrhenius serta berikan contohnya. Asam. Zat yang dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+. Contohnya HCl menjadi H+ ditambah Cl-. Basa. Asam yang dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan ion OH-. Contohnya NaOH menjadi Na+ ditambah OH-. 5. Tuliskan persamaan reaksi ionisasi asam atau basa berikut. A. HNO3 menjadi H+ ditambah NO3. B. H2CO3 menjadi 2H+ ditambah CO3 2-. C. CH3COOH menjadi CH3COO- tambah H+. D. NH4OH menjadi NH4+ ditambah OH-. E. CaOH kali 2 menjadi Ca2+ ditambah 2OH-. 6. Jelaskan perbedaan asam lemah dan asam kuat menurut teori asam basa Arrhenius. Asam lemah, asam yang derajat ionisasinya lebih kecil dibanding asam kuat atau kurang terurai dan sedikit menghasilkan ion H+ dalam larutannya. Sedangkan asam kuat, asam yang derajat ionisasinya besar atau mudah terurai dan banyak menghasilkan ion H+ dalam larutannya. 7. Jelaskan pengertian asam dan basa menurut teori Bronsted-Lowry. Asam, pemberi atau donor proton atau H+. Basa, penerima atau akseptor proton atau H+. 8. Tunjukkan spesies yang bertindak sebagai asam dan basa, serta pasangan asam basa konjugasinya dalam persamaan reaksi berikut. A. H2O ditambah NH3 bereaksi menjadi NH4+ ditambah OH-. Seperti pada gambar. B. H2PO4- ditambah H2O reaksi menjadi H3PO4 ditambah OH-. Seperti pada gambar. C. HPO42- ditambah H2O reaksi menjadi PO43- ditambah H3O+, seperti pada gambar. D. HCN ditambah H2O bereaksi menjadi CN- ditambah H3O+, seperti pada gambar. E. NH3 ditambah NH3 bereaksi menjadi NH4+ ditambah NH2-, seperti pada gambar. 9. Jelaskan pengertian asam basa menurut teori Lewis dan berikan contohnya. Asam, penerima atau akseptor pasangan elektron. Sedangkan basa, pemberi atau donor pasangan elektron. Contohnya NH3 ditambah BF3
berubah menjadi NH3BF3. Asam basa NH3 memberikan pasangan elektron bebasnya ke BF3 yang tidak oktet. 10. Jelaskan kelebihan teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Arrhenius mampu menjelaskan proses netralisasi lebih baik dibanding teori-teori sebelumnya. Bronsted-Lowry dapat menjelaskan basa yang tidak memiliki ion H- dan tidak terbatas pada reaksi air. Lewis dapat menjelaskan asam yang tidak memiliki ion H+, dapat menjelaskan asam basa tanpa ada H+ dan OH-. 11. Jelaskan sifat asam dan basa dan tentukan pada pasangan asam basa konjugasi dari larutan berikut. A. CH3COOH bersifat asam, basa konjugasinya adalah CH3COO-. B. NaOH bersifat basa, asam konjugasinya adalah Na+. 12. Jelaskan bagaimana larutan H2PO4- dalam air dapat bersifat asam dan dapat pula bersifat basa. Bersifat asam dengan melepaskan 1H+. H2PO4- berubah menjadi HPO4-2-. Bersifat basa dengan menerima 1H+. H2PO4- menjadi PO4-2-. 13. Perhatikan reaksi yang terjadi pada ion bikarbonat berikut. HCO3- ditambah H2O bereaksi menjadi CO3-2- ditambah H3O+. HCO3- ditambah H2O bereaksi menjadi H2CO3 ditambah OH-. Tentukan pasangan asam basa konjugasi pada reaksi di atas. Seperti pada gambar, pasangan asam basa konjugasi HCO3- dikurangi CO3-2-. HCO3- ditambah H2O reaksi menjadi H2CO3 ditambah OH-. Seperti pada gambar, pasangan asam basa konjugasi H2O dikurangi OH-. 14. Konsep asam basa menurut Lewis dapat digunakan untuk menjelaskan reaksi asam basa yang terjadi pada CO2 ditambah H2O bereaksi menjadi H2CO3. Gambarkan struktur Lewis dari reaksi tersebut. Tentukan molekul yang bertindak sebagai asam dan sebagai basa. Seperti pada gambar, yang bertindak sebagai asam yaitu CO2 karena menerima pasangan elektron, sedangkan yang bertindak sebagai basa yaitu H2O karena memberikan satu pasangan elektron. 15. Jelaskan kelemahan dari konsep asam basa Bronsted-Lowry. Tidak mampu menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan proton atau H+. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.